doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Selamat hari Minggu adik-adik, kita ketemu kembali ya dalam ibadah kita melalui online hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi. Sekarang saatnya kita akan memasuki potum dan salam. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri dengan sikap yang manis. Tentunya dengan pakaian yang sudah rapi, kita akan masuki potum dan salam. Kebaktian KKR kelas Batita dan Balita ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang penuh kemuliaan, di dalam nama Yesus Kristus yang penuh kasih, di dalam Roh Kudus yang penuh kesabaran. Karena dengan kesabaran Ia membimbing dan menopang hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Iya, adik-adik kita sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan.
Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah siap semua? Ya. Sebelumnya mari kita mau berdoa supaya ketika firman Tuhan kita dengarkan, kita diberikan kepintaran untuk memahaminya. Semuanya kita lipat tangan, matanya ditutup, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami sudah memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati adik-adik kami di rumah yang mendengarkan, dan biarlah semua kami Bapa boleh mendengar dengan baik, sehingga kami mampu untuk melakukan firman ini dengan baik juga. Engkau yang beracara Bapa ketika kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga Roh Kudus menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitab, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita baca bersama-sama supaya kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Ya, buat adik-adik balita sudah bisa belajar ya membuka Alkitabnya. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Kakak akan membacakan dari sini ya. Kita sama-sama mendengarkan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, sekali lagi ya kakak bacakan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, di mana temanya hari ini adalah kerjasama. Apa adik-adik? Kerjasama. Nah, sekarang kita mau praktekkan dulu. Adik-adik, coba semua tangannya diangkat ke atas seperti ini. Nah, sudah? Kita lihat. Kalau kita mau mengangkat sesuatu hanya dengan tangan ataupun jari jempol saja, bisa nggak? Nih, kakak akan coba ya mengangkat tangan yang ini dengan jempol saja. Ya, mungkin dengan ini bisa. Tapi kalau mengangkat sebuah benda dengan satu jari saja, bisa nggak? Nih, kita coba ya. Nih, kakak akan coba angkat buku ini dengan jari jempol saja. Jatuh. Nah, artinya jari-jari ini tidak akan berfungsi kalau kita tidak menggunakannya bersama-sama. Sama, jari telunjuk juga seperti ibu. Kalau kita mengangkat sesuatu, dia tidak akan kuat untuk mengangkat benda itu. Demikian juga dengan jari tengah, semuanya adik-adik. Nah, bagaimana supaya bisa untuk mengangkat sebuah benda? Tentu harus bersama-sama. Contohnya nih, kakak akan angkat atau ambil buku ini. Nah, mungkin dengan 2 jari saja sudah bisa. Nah, jadi adik-adik, kita tidak akan bisa hidup dengan seorang saja. Kita harus hidup dengan orang banyak. Itulah makanya tadi tema kita hari ini mengatakan kerjasama. Nah, jadi jari ini juga tidak akan ada fungsinya kalau hanya satu. Nah, adik-adik ingat nggak? Ketika adik-adik lahir ke dunia, adik-adik apa yang bisa adik-adik lakukan? Hanya menangis. Kenapa? Untuk mandi saja adik-adik harus dibantu ataupun ditolong sama orang tua, yaitu mama. Kemudian adik-adik mau pakai baju, dibantu juga sama mama. Kemudian adik-adik lapar, mau makan, sudah bisa langsung disuapin sendiri? Enggak, disuapin dulu sama mamanya. Baru setelah adik-adik bertambah besar, maka kita juga tetap
bekerja sama dengan orang yang lebih besar ataupun lebih tua daripada kita, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ketika adik-adik sudah bertambah besar, sudah bisa mulai berjalan, adik-adik juga memerlukan untuk belajar bersama orang yang lebih dewasa. Nah, adik-adik, waktu adik-adik sudah bisa melangkahkan kaki, adik-adik bisa langsung nggak naik sepeda? Nggak bisa, harus belajar. Siapa yang menolong? Ya mungkin mama, papa, atau kakaknya ataupun abangnya. Kemudian apa? Adik-adik juga belajar menolong orang tua. Apa yang adik-adik bisa lakukan? Ya, anak perempuan sudah bisa belajar membantu mamanya memasak. Mungkin tidak langsung memasak, tapi mungkin menyiapkan sayur-sayuran yang akan mau dimasak. Terus, apalagi yang adik-adik bisa lakukan? Adik-adik, selain adik-adik belajar ataupun bekerja sama dengan orang lain, adik-adik kita juga bisa menolong orang lain. Itu tandanya kita hidup tidak sendiri. Bagaimana bekerja sama dengan orang lain? Yang artinya kita memiliki sifat yang diwariskan oleh Tuhan Yesus, yaitu memiliki sifat untuk menolong. Nah, adik-adik pernah nggak berteman dengan temannya bermain? Tiba-tiba temannya jatuh. Adik-adik, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik sorakin, jatuh? Atau adik-adik menolong temannya untuk bangkit dan tidak terjatuh lagi? Itu namanya anak yang baik. Kenapa? Karena waktu kita mulai lahir saja sudah ditolong oleh orang tua, ditolong oleh teman, ditolong oleh mungkin kakaknya, abangnya. Nah, sekarang ketika adik-adik sudah mulai besar, adik-adik juga belajar menolong orang lain. Kita akan saksikan sebuah cerita pendek di mana orang-orang ataupun adik-adik yang hidup bersama-sama dengan temannya menolong temannya ketika temannya dalam kesusahan. Kita saksikan bersama, yuk. Menolong teman. Muti, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Hompimpah, 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 hompimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Aku balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah.
kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh. Mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong. Karena itulah gunanya teman. Nah, sudah disaksikan kan bagaimana ketika temannya terjatuh, teman-temannya menolongnya untuk membawanya ke tempat yang bisa membantu dia mengobati luka yang dia alami. Begitulah kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melihat orang lain membutuhkan, kita harus menolongnya. Itu namanya kita bekerja sama. Apa adik-adik tema kita? Bekerja sama. Nah, kita akan tutup firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Kita Kerja Sama-sama. Ayo kita nyanyikan. Karena kita sudah mendengar firman Tuhan, kita mau mengakhiri dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang mengajari kami untuk bertolong-tolongan. Tuhan, ajari kami walaupun kami masih kecil, kami mau untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik orang-orang yang dekat dengan kami, yaitu kakak, abang, mama, dan papa kami. Ataupun teman-teman kami ketika mereka membutuhkan pertolongan. Karena kami diajari hari ini untuk bekerja sama dalam segala hal yang kami lakukan. Sehingga kami boleh meneladani sifat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, kita akan memasuki doa syafaat. Lipat tangannya, matanya ditutup. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Walaupun kami beribadah melalui online dan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Bapa, di situasi seperti saat ini kami diajari tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur karena kami masih diberikan kesehatan sampai pada saat ini, di mana situasi pandemi COVID-19 menakutkan bagi semua orang. Bahkan di seluruh dunia Bapa, masih banyak orang-orang yang terpapar oleh penyakit dan virus ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami masih dilindungi, kami masih disertai. Sampai pada saat ini kami memiliki kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga negara yang baik, tetap mematuhi protokol yang disampaikan oleh pemerintah kami. Kami rajin memakai masker ketika keluar dari rumah, sehingga kami tidak menjadi orang yang menebarkan virus ataupun tidak tertular oleh virus COVID-19. Bapak, kami bersyukur juga memiliki orang tua yang sampai pada saat ini masih boleh memberikan kami rezeki yang datangnya daripada Tuhan, sehingga seluruh kebutuhan kami boleh terpenuhi. Bapak, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang sudah mulai mengikuti pelajaran sekolah walaupun melalui sistem online. Bapak, Engkau yang tetap mengajari mereka. Ajari mereka tetap semangat dalam belajar. Walaupun dalam situasi apapun, tidak pergi ke sekolah, tidak bertemu teman, tidak bertemu dengan guru, tapi mereka tetap bisa belajar dengan baik. Bapak, kami juga mohon pertolongan Tuhan untuk para pemimpin kami, terutama Bapak Presiden kami sampai kepada aparat pemerintah paling rendah, Bapak RT dan RW, sehingga mereka tetap mampu memimpin bangsa dan negeri kami ini melewati situasi yang sangat menakutkan pada saat ini. Bapak, kami juga berdoa mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberikan rezeki bagi kami. Biarlah Bapa, melalui rezeki daripada Tuhan, kami tetap dicukupkan dalam segala kebutuhan kami. Banyak hal yang mau kami doakan pada saat ini Bapa, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Berikan yang layak kami terima, dan ajari kami untuk setia dalam selalu menanti rencana Tuhan dalam hidup kami. Terutama Bapa, kami menyerahkan seluruh adik-adik kami tumbuh kembangnya ke dalam tangan kasih Tuhan, agar situasi apapun tidak menghalangi pertumbuhan jasmani mereka, terutama iman percaya mereka kepada Tuhan. Tetap mereka percaya bahwa hanya Tuhanlah sebagai juru selamat dan yang mampu membuat kami senantiasa bersuka cita. Terima kasih Bapa, di atas semuanya ampunkan dosa dan pelanggaran kami, agar kami selalu layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita mengakhiri doa syafaat, kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.